bertanya. Jadi pada kesempatan ini kami tidak akan juga membahas masalah SE itu. Tadi pimpinan mengatakan kok adem-adem aja. Kami memang adem-adem aja di bawah, nggak ada masalah dengan SE itu. Terus terang nggak ada masalah dengan SE itu. Karena sebenarnya pola yang ada dalam SE itu sudah secara turun-temurun sudah kita laksanakan. Ini kan karena hanya masalah pembahasan. Dan saya ingat sekali begitu terima surat dari provinsi, disposisi yang saya kasih tahu adalah pelajari aturan hukumnya. Itu yang saya provinsi pertama, bukan saya langsung edarkan ke masyarakat bawah. Setelah itu baru datang perbaikan. Jadi untuk yang ada-ada memang kami ada-ada saja Pak bawah, ada masalah pimpinan. Tapi ada beberapa hal yang berkaitan dengan opsus ini yang kita kadang-kadang memang terlalu maju. Terus terang TNI kita samakan dalam rangka bagaimana mengambil semangat korsa, jiwa korsa dari TNI itu dalam pelaksanaan sektor pertanian sebenarnya. Nah, ketika dia masuk ke sektor real, ibu wajib penyuluh Pak Kadis. Pak Kadis dulu di Padang Panjang juga merasakan juga. Kadang-kadang tugas-tugas kepenyuluhan itu juga bisa-bisa dikalahkan oleh tugas-tugas kebabinsaan. Ini yang harus kita hati-hati. Tapi tidak bisa juga disalahkan Pak. Karena kalau babinsa itu kerja mau dia semangat karena perintah. Sebelum dapat boleh pulang. Karena babinsa sudah datang ke PPL saya, nggak dapat Pak. Sampai 12 malam dikeluarin terus. Kenapa? Kalau dia balik ke kantor, langsung disuruh push up. Jadi sebenarnya mengembalikan filosofis dari kerjasama antara TNI dengan kita itu sebenarnya paling penting. Kemudian yang kedua, saya kuliah di pertanian dulu. Dan kami waktu zaman Mbah Soeharto itu diajarkan pancawusaha tani. Satu pun nggak ada yang membahas tentang yang berkaitan dengan penambahan pencetakan sawah baru dan sebagainya atau LTT. Nggak ada. Kita di situ di pancawusaha tani bicara tentang pupuk, benih, irigasi, ya, PHT. Yang terlupakan sekarang kita adalah PHT Pak Kadis Provinsi. PHT di kami ini dan Dinas Tani Bukit Tinggi dibantukan oleh provinsi satu orang untuk sekian kabupaten kota petugas PHT-nya. Kasihan kami melihat petugas-petugas PHT. Padahal kunci dari keberhasilan produktivitas itu adalah PHT. Nah, kami mengajak kita jangan berpikir kita mungkin ini dobrakan juga untuk opsus nih Pak. Jangan kita bicara tambah tanam terus, tambah luas sawah, terus. Kita bicara produktivitas nih sebenarnya yang berkaitan dengan pencawusaha tani. Ini sebenarnya yang harus kita kembalikan. Kasihan kita yang kuliah di PB, pada tuh ke PB kuliah, nggak masuk kok ilmu tinggi Pak. Yang kita pelajari di kampus itu dengan pola-pola seperti ini. Kemudian yang kedua, kami juga setuju dengan Pak Nofrizon. Bukit Tinggi itu kasihan Pak. Hulu dan hilir irigasinya ada di Agam. Kami Pakadang logo rancak bandar yang Bukit Tinggi banjir Agam kapau. Kami Paketek kasihan tadi kami. Banjir di hulu di daerah Munabus, Papua, Bukit Tinggi merasai. Nah ini kaitan dengan apa? Karena sampai sekarang Bu Kadis Provinsi yang namanya kewenangan itu yang belum jelas. Kami punya DAK, tapi hanya boleh untuk pada siang. Ya Pak Kadis Provinsi. Nah, kenapa ini kita tidak alihkan ke ada kolaborasi antara sektor pertanian dengan sektor PSDA, KPU-an. Kita harus mampu, fleksibel. Kami terus terang di Kabupaten Kota nggak berani ganggu yang namanya saluran primer dengan sekunder. Kena PPK kita nanti tidak sesuai dengan peruntukannya, salah sasaran namanya. Salah sasaran di ujungnya TPK, tindak pidana korupsi. Kenapa mungkin ini harus kita dobrak? Tapi kalau pada bisa ke Jakarta, ajak juga kami ke Jakarta, jangan hanya ke Padang aja. Jarang. Kalau kita dobrak, mari kita dobrak. Ini kalau Bukit Tinggi melapor di bosnya Pak Kapayo nggak tahu. Nah, jadi ini sebenarnya yang harus kita kembalikan. Kalau pada dasarnya kepada kajian saja dengan kita gunakan dana APBD, tapi bukan kami minta kewenangan Pak ya. Kami terus angkat tangan juga. Kalau primer dan sekunder itu dialihkan ke Dinas Pertanian, tak kuat juga kita. Karena itu besar biaya.
Tapi ada fleksibilitas, kalau daerah kuat mampu melaksanakan itu dengan dana APBD atau dengan dana kaya, silahkan digunakan. Kalau sekarang dikunci, apa sudah berubah Bu? Tadi provinsi belum ya? Masih ya? Masih seperti itu ya? Ya, penting masih seperti itu, untuk saya akan SPU dulu Bu. Sebentar di SPU dulu Pak ya. Jadi itu sebenarnya yang kedua. Yang ketiga, Pak Chandra, minta tolong ke Pak Chandra. Sebagai mantan semua di kabupaten kota, Pak. Tolonglah kalau bantuan alsin itu apa namanya, jangan dipaksakan speknya ke kami dari pusat dulu. Kami butuh hanya 5 PK umpamanya, jadi 5 PK. Untuk mangke itu 20 orang banyak Pak. Pas ada pertemuan dengan pusat, saya bilang, kamu nggak butuh Pak, nggak ada kita nggak butuh, Hajib ambil katanya. Tapi gawat kita nih Pak. Lagi tentara ada depannya, kadang boleh Pak Chandra dari terus Pak Gatot. Nah, tolong gimana caranya Pak Chandra? Bukit Tinggi itu aja butuh 5 PK, dikasih 15 PK. Barang kami terima, tapi tidak pakai. Nah, betul lagi. Dan saya sudah buat surat resmi provinsi supaya itu disesuaikan. Kalau saya mainnya dengan Pak Chandra itu surat Pak. Saya minta, kami bukan nolak bantuan, cuma ancaman tapi Pak. Kalau ada yang tidak terima ingin alat, berarti menolak, kan bahaya juga kita Pak. Kena blacklist langsung di pusat. Nah ini kami takutkan di kota, kami terima jualan. Begitu juga dengan traktor. Sawah ketek, yang traktor gadang. Baca memakai. Nah mungkin ini yang harus kita kembalikan kepada apa-apa yang menjadi sebenarnya pola pikir dasar pemikiran kita dalam pelaksanaan OPSUS ini. Itu mungkin yang dari kabupaten kota. Kalau kurang karya, mungkin dari kabupaten LCM yang minta kita karya. Kalau kami masih pakai, kok nggak banyak tuh karya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.